Oke, kembali lagi bersama Ustazah Riani di Matematika is Easy. Selalu kalau kalian menganggap itu mudah pasti bisa. Nah teman-teman, untuk yang soal nomor 2 itu kurang lebih sama dengan soal nomor 1. Kita akan kita tidak akan bahas karena sama, kurang lebih kita akan cari. Itu bisa dicari dengan mencari tipe sumbu X, tipe sumbu Y, dan titik puncak. Nah, kita akan bahas khusus untuk yang nomor 3. Kenapa nomor 3? Karena ini sedikit berbeda. Nah, coba kita faktorkan. Kan tadi mencari titik sumbu X itu dengan cara difaktorkan. Ya, untuk soal nomor 3, untuk nyari titik potong sumbu X, aduh ini piye toh, tipe sumbu X itu dengan cara, kan Y nya sama dengan 0 ya, itu kan mirip dengan cara pemfaktoran, menggunakan cara pemfaktoran. Nah, kita coba 6x kuadrat x kuadrat plus 5x plus 17 sama dengan 0. Nah, kita coba faktorin, apakah bisa? Nah, 6x, misalkan ini kita kasih 6x, ini x, terus perkalian 17 karena dia ganjil, satu-satunya cuma 17 ya, dan 1 gitu kan, perkalian 17 dan 1. Wah, 17 kali x 17, 6x kali 1 itu 6. Kalau ditambah tidak bisa menghasilkan 5x, atau kalau dikurang tidak bisa menghasilkan 5x. Jadi ini tak bisa guys, dia nggak bisa difaktorkan. Wah, tidak bisa difaktorkan. Kalau kayak gini kalian harus cek dulu D nya, diskriminannya. Masih ingat kemarin jenis akar, kalau diskriminannya positif maka dia akan ada diskriminannya positif, dia ada akarnya real. Kalau diskriminannya 0, akarnya kembar dan real. Kalau diskriminannya negatif atau kurang dari 0, maka dia tidak punya akarnya, berarti nilai x nya tak ada. Kita cek nilai diskriminannya b kuadrat min 4ac b nya itu 5 ya, di 5x itu b nya 5, kita ambil 5 kuadrat min 4 kali 6, a nya, c nya kali 17. Wow, gede-gede nih angkanya guys, sepertinya bener nih diskriminannya negatif atau kurang dari 0. Oke, ini 25, 4 kali 6 24, 24 kali 17 ya berapa ya, kurang lebih hasilnya 408. Hasilnya kalau kalian hitung 408, tinggal dicek. Nah, jadi hasilnya adalah negatif 383. Berarti nilai akarnya, nilai x nya, akar itu kan x, berarti akar-akarnya itu adalah imajiner. Kita tidak punya titik potong sumbu X untuk di grafik ini. Tapi apakah masih bisa digambar? Masih.
masih bisa digambar dengan cara titik puncak saja yang kita cari. Terus kenapa nggak pakai titik potong sumbu Y? Titik potong sumbu Y masih bisa guys, tapi dia tidak akan menyentuh sumbu X. Kita masuk ke titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y berarti X nya 0, Y sama dengan, berarti ini 6 kali 0 kuadrat berarti 0, dikurang ditambah 5 kali 0 berarti 0 plus 17. Nah, ada guys. Jadi kalau untuk titik potong sumbu Y ini masih ada. Jadi Y nya sama dengan 17. Nah, udah kita dapat satu titik dari sini 0,17. Oke, sip. Penuh, karena penuh kita hapus dulu. Kita dapat titik potong sumbu Y 0,17. Kita hapus untuk cari tipunnya. Tipun masih ingat X, Y. X nya itu adalah sumbu simetri ya, X nya itu sumbu simetri, masih ingat? Min B per 2A. Sumbu simetri itu adalah yang membagi 2 si grafik. Nah, min B nya kan kita dapat nih, ini B nih ya guys. Ntar ini B, ini C 17, ini A. Nah gitu, berarti min 5. B nya karena positif dia jadi min 5, terus per 2A, 2 kali 6 berarti berapa tuh? 5 per 12 guys. Pecahan is okay. Min 5 per 12. Ini bisa disederhanakan, sepertinya sulit, tapi is okay. Kurang lebih dia sekitar menjelang sekitar setengah ya dari 1. Nah, untuk Y, karena tadi kita sudah dapat diskriminannya min 383, kan masih ingat nyari Y nya min D per 4A. Kita sudah dapat nilai diskriminannya, maka min ketemu min ya, jadi positif nih guys. Min 343. Oh iya, lupa tambahin minnya guys. 343, sorry, bukan 343, 383 ya. Maklum lah guys, namanya juga manusia, kadang salah nih. 383 ini minus ya, jadi ntar positif. Dibagi 4 kali 6 24, jadi berapa tuh? Nah, berapa ya kira-kira? 383 per 24, 383 per 24, 383 per 24 berapa guys? Ya coba dihitung, ini pecahan sih ya. Berapa ya? Sebentar, kita cek. Ayo, 383 dibagi 24 itu kurang lebih 15-an ya. 15 karena 24 kali 15 tuh 24 kali 15 berapa? 24 kali 15 itu 360, berarti dia ada lebih sekitar 23. Jadi 23 per 24 nih pecahan campuran gitu guys. Nah dapat tuh titiknya min 5 per 12 sama
X nya min 5 per 12, 15 per 24. Nah gimana gambarnya ya, kita gambar ini aja lah ya, mirip-mirip. Di sini tadi kan Y nya 17. Oh, kita ganti warna biar kelihatan. Ini 17, anggap aja ini 17 ya. Sini 17 tadi. Nah, ini 15 berarti dia menjelang 16. Kalau 16 di sini berarti titiknya kita ganti warna, titik 15 per 24 nya di sini nih. Sebentar, kita ganti warna dulu. Kita ganti warna. Ini kan 16 tuh ya yang pink. Nah berarti si titiknya nah deket-deket lah ya, deket-deket banget lah ya, dia mepet-mepet 16. Nah min 5 per 12 kurang lebih sebentar, menjelang setengahnya dari 1. Berarti di sini kali ya. Nih, inilah kita anggap segitu. Nah berarti kolaborasinya min 5 per 12 nggak nyampe min 1, jadi kurang lebih sini banget nih, mendekati. Nah inilah grafiknya. Kecil sekali guys. Ntar Ustazah supaya lebih jelas. Nah di sini nih, ini 16 ya, biar kalian tahu ini 16, berarti dia mendekati. Nah kurang lebih begini. Kita coba lagi biar agak cakep. Nah kalau ini diterusin nih, ini sumbu simetri guys, karena kan X itu tadi sumbu simetri, dia ngebelah. Nah ngebelah si lingkaran, si grafik parabola menjadi dua yang sama. Ini nggak simetri banget, tapi hampir-hampir simetri, jadi kurang lebih seperti ini. Nah bagaimana dengan GeoGebra, kita coba ya. Bentar, kita beralih ke GeoGebra dulu. Oke, kita sudah ketemu di GeoGebra. Kita masukin Y sama dengan 6x kuadrat 6x kuadrat 6x kuadrat plus 5x plus 17. Nah oke, kita enter. Kok nggak ada guys gambarnya? Kan nggak ada, dia ada di atas guys. Ini dia guys, gambar grafiknya. Nah dia nih di sini tuh guys. Jadi di titik potongnya itu mendekati, titik puncaknya itu mendekati 16, terus dia memotong di 17. Ini 17 nya. Bentar, kita coba ambil special point. Nah saya kasih warna ya special pointnya. Untuk ini ekstrim warna merah, dia warna merah. Ekstrim ini titik yang berwarna merah ini adalah titik puncak. Untuk titik yang berwarna biru, kita kasih warna biru, itu adalah titik potong sumbu Y. Nah ini pakai GeoGebra gitu guys. Insya Allah bisa ya. Dia itu kenapa nggak memotong sumbu X? Sumbu X kan di sini nih. Nah tidak memotong sumbu X karena tadi diskriminannya min 343, jadi akarnya imajiner, jadi dia tidak ada
yang menyentuh sumbu X, karena si nilai X nya itu nilai akarnya itu imajiner, tidak nyata gitu ya guys. Jadi kalau yang D nya negatif, akarnya imajiner, maka mempengaruhi ketika digambar, dia tidak akan memotong sumbu X gitu. Kalau akarnya kembar, berarti dia menyinggung. Nah ini dia, ini guys, ada aturannya guys. Bentar ya, kita balik lagi ke yang tadi. Oke, maaf, kita balik ke yang tadi sebentar. Tuh kok nggak bisa tak? Ke yang tadi, kalau tadi A, kalau teman-teman tadi sempat bahas A itunya A nya positif, dari A nya positif atau lebih besar dari 0, si grafiknya berarti ke atas, terbuka ke atas. Berarti nomor 1 tuh pasti begini. Nah, nomor 2 juga. Nah, nomor 2 A nya negatif kan? Kurang dari 0. Maka si grafiknya akan kebalik. Nah, seperti gelas tumpah. Nomor 2 itu seperti gelas tumpah. Waduh, jelek ya. Nah, untuk nomor 3 tadi sama. Nomor 3 terbuka ke atas, gelasnya nggak tumpah. Untuk nomor 2 ini seperti U kebalik gitu ya. Nomor 3 itu U atau gelas tak tumpah atau terbuka ke atas. Banyak orang menyebutnya ya kayak U. Kalau nomor 2 itu U terbalik gitu ya. Nah, atau gelasnya tumpah gitu guys. Untuk itu kalau kita ngelihat dari A nya. Kalau kita lihat dari nilai diskriminan, nilai D, kalau D nya itu lebih besar dari 0, maka dia akan, bentar, kok elek bener ya lebih besarnya, dia akan memotong sumbu X di 2 titik. Misalkan contohnya gini ya. Nah, jelek yo. Nah gitu, memotong di 2 titik nih, berarti titik yang ini sama titik yang ini. Nah itu yang terjadi di grafik yang nomor 1. Nah kalau D nya sama dengan 0 gimana? Dia tuh nyinggung aja di 1 titik gitu loh. Tapi alhamdulillah sih si sumbu X nya nggak marah. Nah dia hanya nyinggung gini nih, gitu, nyinggung di sini nih. Nah nyinggung di sini nih. Kayak 2 titik ya. Sebetulnya maksudnya nggak 2 titik. Sebentar kita perbaiki. Nah kurang lebih kayak gini. Nah gitu ya. Nah menyinggung di 1 titik gitu. Nah kalau D nya kita balik ke warna pink, kalau D nya kurang dari 0 atau kayak tadi nomor 3, maka dia melayang guys, melayang, melayang gitu ya. Ini aturannya. Nah kalau kita gabungkan dengan D dan kita gabungkan, ada yang seperti ini nih, kita gabungkan ini, ada yang seperti ini, ada yang sorry kalau kegedean, ada yang melayang. Nah ini aturannya, ini A nya lebih besar dari 0, D nya lebih besar dari 0 gitu. Kalau ini A nya masih lebih besar dari 0 karena dia membentuk huruf U,
B-nya sama dengan 0. Nah, kalau yang ini A-nya juga masih sama guys, lebih besar dari 0. Nah, D-nya kurang dari 0 atau negatif gitu. Nah, bagaimana kalau gimana kalau yang kebalikannya, kalau A-nya dia A-nya misalkan, dan kita hapus semua ya, kita hapus sebagian aja, kita erase. A-nya itu kurang dari 0 tapi gabungan sama D, maka grafiknya akan ya kebalik aja gitu. Jadi kalau dia A-nya kurang dari 0, jadi ada yang begini, set, hap, set, di satu titik. Nah, ada yang melayang. Nah, ini dia. Berarti ini A-nya kurang dari 0 semua nih guys. Kalau yang ini A kurang dari 0, D-nya lebih besar tapi karena dia kan memotong sumbu X di 2. Nah, kalau ini yang nyinggung-nyinggung, A-nya masih lebih besar dari 0 tapi D-nya sama dengan 0. Lebih besar, sorry guys, oh god, sorry, biasalah, namanya juga ya manusia, kadang salah kadang benar ya. Kita ulang, A-nya kurang dari 0 karena dia kebalik. Terus nah ini D-nya sama dengan 0. Jelas, terakhir A-nya juga kurang dari 0. Nah, D-nya ikut-ikutan lah dia apa, ini deh, setia kawan. Nah gitu ya, ini kolaborasi kalau kita lihat dari nilai A dan D ya. Sekian materi menggambar grafik fungsi kuadrat. Semoga teman-teman semakin paham dan bisa, karena setelah dari sini teman-teman bisa mengerjakan latihan soal, lalu teman-teman mengerjakan latihan soal dan dibuat dua versi menggambar manual dengan versi GeoGebra. Oke, jika tidak mengerti bisa ditanyakan di nomor biasanya saya. Oke, sekian dari saya. Matematika is easy, math is easy. Oke, semangat semua.